Ya baik anak-anak, ini kita masuk ke peran virus dalam kehidupan ya. Silakan sambil dibuka buku ajarnya halaman 92. Ya ini kita lihat dulu di sini penyebaran virus ya. Jadi peran virus dalam kehidupan itu kan ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kita lihat dulu yang merugikan. Merugikan ini berarti menyebabkan penyakit. Nah, penyakit-penyakitnya ini disebarkan melalui beberapa cara ya. Yang pertama adalah penyebaran virus. Ini ya, penyebaran virus yang menyebabkan penyakit ini bisa disebarkan melalui udara. Ya, jadi melalui udara. Contohnya apa? Contohnya adalah cacar ya, varicella zoster virus menyebabkan cacar air pada manusia. Bu, betul nggak kalau cacar itu sekali seumur hidup? Ya, atau Bu, cacar itu kalau yang belum pernah cacar pasti dia kena cacar. Itu hoax ya, itu mitos. Ya, jadi mitos dalam biologi. Jadi sebetulnya ketika kamu kecil dan kamu dikasih vaksin varicella ya, vaksin cacar itu berfungsi untuk mengenalkan virus cacar air di dalam tubuh sehingga tubuh bisa membuat imun ya, perlawanan terhadap penyakit cacar ini. Jadi kalau misalkan saya mah sampai dewasa belum pernah nih, sampai usia sekarang 16 tahun, 18 tahun. Enggak apa-apa, enggak usah khawatir ya. Jangan nanti pasti umur 30 tahunnya pasti kena cacar. Tidak ada ilmu pasti untuk menyebabkan itu karena kamu sudah divaksin. Artinya tubuh kamu memang sudah membuat imunitas yang kuat terhadap virus cacar air. Jadi kalau ada yang sakit cacar kamu nggak ketularan gitu. Tapi kalau yang sudah pernah cacar artinya itu gimana? Berarti si imunitas yang dibangun oleh tubuh tidak cukup kuat untuk melawan cacar sehingga kamu tetap terinfeksi cacar. Bu, kalau nanti saya sudah cacar waktu kecil kemudian dewasa cacar kembali, apakah itu termasuk jenis cacar air juga, varicella? Tadi disebutkan bahwa itu sudah masuk ke dalam herpes ya. Kemudian udara juga ini adalah flu ya, influenza ya, avian influenza. Kamu boleh sambil dibuka karena ibu nggak tulis semua di sini ya. Avian influenza ya, ini penyakit flu burung ya, H5N1 ya, subtipe H5N1 ini menyebabkan penyakit flu burung. Kemudian juga morbillivirus, ini penyakit campak ya, penyakit campak tadi termasuk ke dalam klasifikasi virus apa? RNA ya. Dan nama virusnya apa? Morbillivirus ya. Morbillivirus ini menyebabkan penyakit campak dan dia ditularkan melalui udara. Itu alasannya kenapa orang yang sakit cacar, sakit campak, diam di rumah, jangan kemana-mana ya. Jangan berinteraksi. Nah, sebetulnya alasan diminta untuk tinggal saja di rumah adalah untuk mengurangi mobilitas, untuk mengurangi aktivitas dia keluar rumah sehingga karena ya udara mah tanpa harus kamu ngehindar, kamu di kamar juga itu sudah ada udaranya. Ada resiko bahwa orang-orang serumah kamu akan terkena virus yang sama ya, kena cacar juga. Kenapa? Karena melalui udara. Ya sedangkan udara kan berpindah dari satu ruangan ke ruang lain, dia terus bergerak. Sehingga untuk bisa terinfeksi virus cacar ini jadi tinggi resikonya, apalagi kalau serumah. Makanya diminta untuk istirahat saja di rumah agar infeksi virusnya ini tidak menyebar ke mana-mana ya. Kemudian juga pilek ya, pilek juga gara-gara disebarkan udara. Makanya kalau misalkan ada yang pileknya teman kamu padahal nggak main bareng tapi kamu kena pilek juga ya, karena itu tadi ya, kalau flu pilek itu disebarkan melalui udara. Termasuk juga coronavirus ya. Coronavirus ini penyebab penyakit SARS ya. Jadi ini juga disebabkan melalui udara. Kalau coronavirus sekarang Bu penyebab COVID-19, nah ini secara penelitian dari awal kan melalui droplet ya. Jadi dia melalui cairan-cairan yang keluar dari tubuh ya gitu. Jadi belum bisa kita simpulkan dia termasuk dia juga kan coronavirus berarti melalui udara, nggak bisa ya karena penelitiannya juga belum selesai. Jadi nggak boleh. Jadi yang coronavirus ini adalah yang penyakit SARS memang ditularkan melalui udara. Kalau coronavirus yang menyebabkan COVID-19 ini untuk saat ini melalui droplet ya. Jadi belum ada perkembangan penyebaran melalui udara. Tidak ada yang mengatakan melalui udara ya begitu. Jadi
tolong segala informasinya kamu redam ya. Jadi silahkan dibaca bukunya supaya tidak menyebarkan informasi-informasi yang salah. Nah, kemudian juga melalui hewan ya. Berarti melalui hewan itu virusnya kena hewan, hewannya nularin ke kita ya, ke makhluk hidup. Contohnya misalkan apa nih? Ya, rabies ya, rhabdovirus, kemudian Lassa virus ya. Lassa virus ini penyakit anjing gila juga sama, atau penyakit Zika ya, penyakit Zika ini juga dari Zika virus. Nah, hewannya siapa nih yang bantu nularin? Hewan nyamuk ya. Nyamuknya tipe Aedes ya, Aedes aegypti. Nah, Aedes aegypti dia terinfeksi virus Zika. Nah, Zika virus ini masuk ke tubuh kita ya, ke tubuh makhluk hidup lainnya, akhirnya menyebabkan penyakit Zika ya. Penyakit Zika tuh gimana sih Bu? Dia demam, linu anak-anak, jadi sakit kepala, sendinya sakit ya, muncul ruam di seluruh tubuh, itu penyakit Zika. Kemudian juga penyebab penyakit demam dengue ya, ini disebabkan karena dengue virus sama, ini juga ditularkan melalui hewan, yaitu gigitan nyamuk. Nyamuk apa? Aedes aegypti ya, itu untuk virus dengue yang dari hewan. Kemudian juga ada penyakit encephalitis virus ya. Penyakit encephalitis ini disebabkan encephalitis virus ini juga sama ya, disebarkan melalui nyamuk ya. Jadi hewan-hewannya di sini adalah nyamuk. Nah, kemudian juga kalau rabies Bu, rabies ini bisa ditularkan melalui hewan seperti misalkan anjing, kucing, kera ya. Itu mereka merupakan perantara ya. Jadi dia perantara atau vektornya yang menyebabkan penyakit pada makhluk lainnya. Nah, kemudian ada melalui kontak langsung. Kontak langsung di sini bagaimana sih? Kontak langsung di sini adalah pertemuan antara cairan si yang sakit, yang punya virusnya, sama yang sehat, sehingga yang sehat ini akhirnya jadi sakit juga. Contohnya apa? Hepatitis B virus ya. Hepatitis itu anak-anak ada berbagai macam. Yang akan kita bahas di sini adalah hepatitis B virus ya. Jadi virus hepatitis B yang menyebabkan penyakit hepatitis B. Penyakit hepatitis B itu apa sih? Penyakit yang menyebabkan kerusakan pada organ hati ya. Ini disebabkan melalui kontak langsung. Kontak langsung di sini Bu ngobrol, salaman. Bukan. Jadi kontak langsung di sini adalah bertemunya cairan. Ya, bertemunya cairan ini bisa cairan apa saja? Misalkan air susu ibu ya, air susu ibu kepada anaknya. Nah, ini kontak cairan ya, air susu kemudian diminum sama anaknya, akhirnya mengalir di seluruh tubuh anaknya. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit ya, penyakit yang memang ditularkan melalui kontak langsung. Atau cairan lainnya juga misalkan sperma ya. Jadi di sini juga sperma juga bisa menjadi vektor ya untuk menyebabkan penyakit karena kontak langsung ya. Jadi kontak langsung ini bertemunya cairan sekali lagi. Kemudian juga misalkan cairan lainnya darah ya, transfusi darah ya, karena darah yang mengandung penyakit ini juga bisa menjadi vektor ya, begitu. Jadi dari darah, makanya kalau misalkan pengguna narkoba melalui suntikan, nah ini menyebabkan penyakit lainnya selain hepatitis B melalui kontak langsung adalah AIDS ya, AIDS, HIV ya, nama virusnya Human Immunodeficiency Virus ya. Ini menurunkan kekebalan tubuh, penyakit AIDS. Salah satunya juga dikarenakan tertular melalui kontak langsung. Kontak langsung di sininya apa? Ya, bisa melalui cairan sperma, cairan air susu ibu, kemudian juga cairan darah ya itu. Kemudian selain HIV ya, selain penyakit AIDS dan juga hepatitis B ya, ini juga menyebabkan herpes. Ya, jadi herpes, ingat tadi herpes simplex itu ada dua tipe, ada herpes simplex tipe 1 dan tipe 2. Tipe 2 tadi yang kita bicarakan ya, yang bentuknya seperti cacar ya, seperti cacar air pada orang dewasa. Kemudian ini ada human herpes virus tipe 1. Nah, ini yang disebabkan kontak langsung, biasanya karena kontak langsungnya melalui cairan sperma ya, jadi melalui hubungan seksual bebas. Nah, ini bisa menyebabkan herpes virus tipe 1 ya, itu untuk kontak langsung. Kemudian juga ada virus yang disebarkan melalui
makanan. Hepatitis A contohnya ya, ini melalui makanan. Biasanya menimbulkan apa? Demam kuning anak-anak. Jadi dia juga sama, organ hatinya terganggu ya, tapi di sini dia gejalanya timbul menjadi kuning ya. Kenapa kok bisa jadi kuning? Karena organ hatinya tidak bisa melakukan detoksifikasi ya. Kemudian juga dia tidak bisa menghancurkan sel darah merah yang memang harusnya dihancurkan, sudah rusak tapi dia kemampuannya tidak ada. Nah, ini salah satunya adalah karena virus hepatitis A ini melalui makanan ya. Jadi dia menyebar melalui makanan ya. Dari makanan atau air yang terkontaminasi. Jadi kalau ada orang yang sakit hepatitis A ya, minum, kemudian kamu juga minum dari gelas yang sama, air yang sama, maka ini bisa menimbulkan infeksi yang sama ya, yaitu kamu juga akan terkena virus hepatitis A sehingga menyebabkan kamu sakit hepatitis A ya. Kemudian juga rotavirus ya. Rotavirus ini juga menyebabkan virus gastroenteritis akut ya. Anak-anak ini juga disebabkan karena makanan. Biasanya karena makanan tangan kamu nggak bersih ya, makanya harus selalu mencuci tangan. Bukan gara-gara sekarang sedang kita di masa pandemi COVID-19 saja, tapi di luar itu pun memang harus mencuci tangan ya. Kemudian juga ada norovirus ya. Norovirus ini juga disebabkan karena infeksi ya melalui makanan. Jadi menginfeksinya itu melalui makanan. Menyebabkan apa sih? Sama, peradangan usus ya, dengan gejala sakit perut, mual ya. Itu untuk penyakit-penyakit yang disebarkan oleh virus ya. Jadi peran virus yang merugikannya yaitu menyebabkan penyakit. Nah, ini untuk penyakit-penyakit ini kamu kenal di biologi, nanti untuk obat-obatan kamu akan kenal di mata pelajaran farmakologi, yaitu untuk penyebaran virus.